pembicara yang ketiga, Bung Yohanes Saul, Dr. Andes Yohanes Saul, MSN, akan berbicara dari sisi kapasitas sebagai seorang pencipta lagu. Ya, Tentirong Gak Gurang itu adalah lagu yang sangat indah dan memiliki makna yang dalam. Karena itu saya persilakan Bung Anis untuk memaparkan buah-buah pikirannya. Kasih lau-lau Bung Freddy Sirap, moderator dadakan dan tapi jiwa dan cintanya buat Nusa Utara begitu besar. Ibu Patricia Kesenian yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan yang saya hormati, Profesor Dr. Urbanus Naria, Pembantu Rektor 1, mohon izin saya bisa bersama-sama di sini, kita atasan ini di Unima, Prof. Urbanus, Senior, Pak Joni Damar, teman saya Riko Manangsang sejak dari tahunna, kita sama-sama di Kolintang Movenus dulu, malam baik, senang boleh baku dapa. Teman saya Dr. Hengki Tompo, Tony Malumbut, terus ada teman saya Adrianus Bawimbang dari Yogyakarta, dan lain-lain yang bersama-sama pada malam hari ini. Biasanya kita ketemu dalam seminar atau diskusi tatap muka secara langsung, tapi malam ini kita melalui Zoom. Istilah Zoom, maka tandung lain mengari udah rodo aro remaja masa sebab sun. Sun mengalene balin tentang dengan uteng Zoom. Main Zoom sun ute maka tandung mengaremaja mauliu sun jauh. Main Zoom ute tentu pertemuan tidak tatap muka kerini. Main sun ute tentu sun jauh itu kampung halaman. Nah, pertemuan malam ini kental dengan rindu kampung halaman. Perbincangan awal tentang acara ini saya dengan Bu John Nidamar adalah karena banyak lagu-lagu daerah Nusa Utara yang tidak terinventarisir. Dan ikutannya dari itu apresiasi terhadap karya cipta anak-anak Nusa Utara yang tidak bisa diperhatikan. Oleh sebab itu, pertemuan malam hari ini diharapkan bisa mengangkat lagu-lagu Nusa Utara yang tenggelam dan biasanya kalau direkam hanya ditulis no name. No name ini bisa berubah menjadi terdata nama-nama para pencipta lagu dari Nusa Utara. Malam ini saya tidak dapat mengungkap betapa banyaknya karya-karya dari Nusa Utara, tetapi memberanikan untuk sekedar mengungkap contoh salah satu karya yang bisa saya cipta untuk menjadi motivasi bagi generasi, terutama mahasiswa dan anak-anak berbakat. Lagu Tentirong Gagurang salah satu karya di Belantika Musik Nusantara, khususnya di kawasan Nusa Utara. Dicipta tahun 1988. Di saat ada Dias Natalis IKIP Negeri Manado, itu ada perlombaan lagu cipta daerah. Lagu Tentirong Gagurang menjadi juara 1. Dan saya menyadari dalam kesadaran saya berkesenian, basic saya di seni lukis, bersyukur bisa mencipta lagu dan bisa juara karena para dewan juri itu adalah pakar di kesenian. Nah, bersamaan dengan karya ini, saya ikut Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Bandung, sebelumnya di Palangkaraya. Dalam perjalanan kereta dari Surabaya ke Bandung,
gitar saya mencipta lagu Damai dan berhasil menjadi lagu Kongres Mahasiswa Kristen Indonesia di Bandung. Sebelumnya di Palangkaraya, lagu Ekumene menjadi lagu Kongres. Karena secara sederhana tidak sempat mengenyam pendidikan formal musik, tetapi Tuhan memberi talenta untuk bisa mencipta lagu, dan ini menjadi poin penting sebagai motivasi bagi generasi muda untuk di mana saja, dalam posisi seperti apa saja, ada bawaan anugerah Tuhan yang perlu dihargai dan dia kembangkan untuk menjadi satu karya cipta. Pada saat saya ketemu tahun 2014 dengan Pak Kinompo, saya perkenalkan lagu Tenturun Gawuran di Yogyakarta. Dibilang lagu ini perlu dia bangun konstruksinya. Dan pada akhirnya saya memahami bahwa konstruksi penciptaan lagu juga terkait dengan perjalanan kehidupan seorang anak manusia. Sekalipun dia tidak masuk dalam pendidikan formal, tetapi di sisi kehidupannya ada sifat bawaan yang perlu digali dan dikembangkan dalam tata pergaulan seni musik atau seni secara keseluruhan atau kebudayaan secara keseluruhan. Saya dilahirkan dalam keluarga Saul Lantemona. Ayah saya punya sifat bawaan sebagai pelukis. Dia lebih suka kecenderungannya melukis alam terkait dengan relasinya dengan alam di Pulau Sangihe. Tetapi ada satu karya yang dicipta di saat ibu saya sedang menjahit. Di masa usia dini, saya diperhadapkan dengan karya-karya yang nyata, dapat dilihat langsung, dan dimotivasi bagi saya. Kemudian, di masa kecil saya tinggal di Pelabuhan Tua Tahuna. Kehidupan masa kecil saya diwarnai oleh mandi di laut di tepi pantai, bermain bola kaki di tepi pantai, dan karena orang tua saya berasal dari Kampung Tawali, Kecamatan Mangun, saya selalu naik ataupun perahu pelang dari Tahuna ke Tawali atau dari Tawali ke Tahuna. Terpaan dinamika laut itu membentuk mental sikap saya dalam perjalanan kesenian ataupun dalam perjalanan kehidupan saya selama ini. Kemudian di Tawali itu saya terkesan dengan figur pendeta YT Makawimbang dengan musik bambu kesayangan Tawali yang pada saatnya selalu meraih pertandingan musik bambu yang mendapat perhatian luar biasa sepulau Sangihe. Yang saya tahu dan bisa menyaksikan langsung pendeta Makawimbang itu dalam perjalanan dari Mangun lewat Bakalaeng dan Tawali itu selalu didapati dia sedang bapalu sementara berjalan. Nah, jadi di antara alam perjalanan dia gauli alam itu, tetapi sifat bawaan seni musik itu atau mencipta lagu, dia selalu ada dalam perilaku dia. Kadang-kala di antara rintik-rintik hujan, dia bapalu dan sampai di rumah, dia harus membuat satu komposisi lagu musik. Nah, dan saya kecil itu selalu nonton latihan musik bambu di Tawali. Karena rumah saya di Bakalaeng, saya pakai utu sido dari Bakalaeng bersama saudara-saudara ke Tawali khusus untuk nonton latihan musik bambu. Saya terproses, di kehidupan saya terproses dengan peristiwa kesenian yang secara praktis seperti itu. Dan pada akhirnya saya mengidolakan pendeta Makawimbang
Dan itu semangatnya tertransfer dalam diri saya masa kecil. Kemudian saya memperhatikan dalam perlombaan musik bambu yang mendapat perhatian yang luar biasa itu, perilaku berkesenian dan memilih lagu-lagu barat. Mereka hitam, kemudian notasinya ditulis. Setelah ditulis di atas kertas, mereka tulis di papan tulis, kemudian belajar musik bambu. Ada dua sisi perilaku berkesenian musik di sana yang saya lihat dalam relasi saya. Pertama, pendeta Makawimbang mencipta lagu dalam adaptasi dengan alam sekitar. Kemudian ada perilaku berkesenian musik bambu itu ambil dari kaset yang sudah ada, kemudian diajarkan. Nah, di sini menggarisbawahi fenomena berkesenian ini dan menjadi konsentrasi dari saya di masa kecil yang pada akhirnya saya juga bisa membuat lagu sekalipun bukan dari formal kesenian. Kemudian akhir-akhir ini saya memperhatikan dan saya jadikan sebagai ilustrasi Raja Daud itu sebelum dia menjaga domba dari ayahnya, dari keluarganya, dan dia bertarung di hutan belantara. Di sana ada binatang buas, dan dia menang dalam pertarungan dengan alam dan binatang buas. Tapi kecapinya dia tidak pernah lepas, dan kehidupan dekatnya dengan Tuhan itu tetap menjadi daya gaul dalam kehidupannya. Daya kehidupannya dalam tanggung jawab menjaga domba bersamaan dengan kecapi dan kesenian musik dan juga penyerahan kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi anak dari Daud itu, dia menerima takhta kerajaan dari Daud. Nah, yang menarik bagi saya di sini, dari kecil saya dengan kesenian di Kepulauan Sangihe, pendeta Makawimbang itu mengingatkan saya pada Daud, pertarungan dengan alam, adaptasi dengan alam, kemudian melahirkan nada-nada dan irama menjadi komposisi lagu yang padu dengan syair-syair yang menarik. Tetapi Salomo yang menerima takhta dari Daud bagaikan karya-karya seni yang diambil kemudian diajarkan, tidak mencipta kesenian baru, tidak mencipta lagu baru. Nah, kadang-kala saya kalau suka menyanyi datang di rumah makan yang punya keyboard, kadang-kala saya terkendali oleh pemain keyboard dan sama persis dengan kaset yang sudah ada. Nah, di dalam gelora batin saya suka ada aransemen baru, saya suka ada lagu baru. Nah, tetapi fenomena ini terjadi. Tapi syukurlah sekarang ada teman-teman saya, vokal grup Alpha Omega, selalu tampil dengan lagu baru dan merekam lagu. Nah, pertanyaan apakah sekarang bisa lahir lagi penampilan musik bambu dengan gaya yang suka beradaptasi dengan alam sekitar dan selalu ingat Tuhan dan membuat lagu-lagu baru turun ke generasi baru. Kemudian di masa kecil saya sekolah di SDN 2 Tahuna. Kor dan lomba kor selalu juara 1. Pak Tatoda DP Kepala sekaligus dia pelatih kor dan juga dia diri kor waktu itu. Tetapi bersamaan dengan semangat ikut kor itu, saya berkenalan dengan seni lukis yang ditampilkan oleh kelas 5 SDN 2 waktu itu Adolf Laihat. Dia memperkenalkan seni lukis dengan cat pensil warna. Kemudian saya juga berkenalan dengan Muhammad Sumenda, teman saya di SD kelas 6, SDN 2, memperkenalkan saya tentang seni lukis cair. Sehingga sejak itulah saya mulai aktif dalam
seni lukis sekalipun kegiatan saya, kesukaan saya dengan musik, dengan menyanyi tetap jalan. Di tahun 60-an saya SD sempat nonton ada acara di guest house tahunan, mereka bilang ada Johnny Damar dan kawan-kawan sedang bermusik. Di situ saya tertarik sekali dengan musik yang ditampilkan dan nama yang mencuat waktu itu adalah nama Johnny. Sesudah itu saya ikuti lagi ada peristiwa di samping kantor pos Tahuna. Di situ dibuat panggung kesenian dan situ terulang lagi ada nama Johnny Damar yang mencuat di situ bersama Hengki Merongtoneng. Nah sekarang terkenal dengan grup band Black Brothers. Nah nama Johnny Damar dan Hengki Merongtoneng kembali lagi menjadi motivasi di dalam kehidupan saya. Ada sifat bawaan seni musik ataupun pada akhirnya saya juga bisa mencipta lagu. Nah, semasa SMP saya sepulang sekolah terbanyak dengan kegemaran saya untuk membuat. Saya berteman di rumahnya Tuang Kadek. Di pusat. Si Muhammad Sumenda ini tinggal di rumahnya Tuang Kadek dan di sana ada sedang membuat kulintang. Nama kulintang itu Movenus. Nah di Movenus ini saya ketemu dengan Pak Riko Manansang. Wah ini Pak Riko Manansang. Saya ingat sekali, saya terkesan terampil main kulintang sampai Maulidi dan juga bass. Tetapi di samping dia main kulintang, yang menjadi ketertarikan saya, dia juga bawa gitar dan dia pintar main gitar. Semasa kecil juga masa SMP itu. Dan pada akhirnya kini Riko Manansang tercatat sebagai musisi terbaik di pelantikan musik Indonesia. Puji Tuhan, Pendeta Riko Manansang. Nah, dalam perjalanan saya di pendidikan dan juga di luar, di pendidikan formal di Tahuna dan di luar pendidikan formal di Tahuna, saya merasa ada sosialisasi pendidikan seni yang lemah karena kekurangan guru kesenian. Nah, selama perjalanan kesenian saya secara formal itu kurang sekali guru kesenian sehingga menjadi pelajaran bagi anak-anak berbakat itu kurang mendapat perhatian bimbingan langsung dari guru-guru berbakat. Sampai saya menginjakkan kaki studi di SPG Negeri Tahuna. Tidak ada guru kesenian kecuali guru honorer Pak Tatimu yang dari sempat kuliah di Asri. Tetapi kemudian saya merasa punya bakat, saya yang di dan kekuatan seni lukis. Di IKIP Negeri Manado, saya bingung karena harus memilih milih seni musik atau seni rupa. Akhirnya saya mengambil keputusan pendidikan formal saya ambil studi di seni rupa dan seni musik termasuk musik vokal. Saya ikut di luar, ikut vokal grup, ikut kor dan lain sebagainya. Kemudian itu dalam kehidupan saya merantau ke Manado, saya berkarya dan aktif di organisasi pemuda mahasiswa dan ikut pameran-pameran seni lukis. Pengalaman di musik itu hanya nonton vokal grup, nonton kor dan lain sebagainya. Dan karena prestasi,
akhirnya saya diangkat menjadi dosen di jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan. Mencipta lagu Tentirong Gagurang itu yang saya garap pada tahun 1988. Sebelumnya, waktu kami tinggal di gedung jurusan Seni Rupa, ada peristiwa-peristiwa yang selalu menarik perhatian. Untuk saya beradaptasi dengan peristiwa itu dan kemudian menghidupkan nada-nada dan irama baru berdasarkan adaptasi terhadap peristiwa-peristiwa itu untuk menjadi lagu baru. Misalnya teman saya yang menjemput kiriman di pelabuhan dan pulang dari pelabuhan dia amat sedih karena hanya surat saja, tidak ada isi di amplop itu uang belanja dia. Dan pada saat dia masuk di dapur hanya belanga kosong saja dan dia amat sedih. Akhirnya saya buat lagu. Misalnya syairnya, aku masuk di dapur, hanya ada belanga kosong, tak ada isinya, mengalirlah air mataku. Kira-kira seperti itu pengalaman saya secara praktis di luar pendidikan formal untuk membuat lagu. Kemudian ada seorang penjaga gedung, datang sore-sore, datang untuk menjaga gedung. Peristiwa itu saya juga buatkan lagu. Nah, sehingga pada saat saya studi penciptaan seni lukis dan ada mata kuliah umum di Pascasarjana ISI Yogyakarta, saya berpendapat betapa pentingnya penciptaan seni itu, proses penciptaan itu harus masuk di dalam peristiwa. Tanpa masuk dalam peristiwa, tidak akan dapat memproses lagu yang baik. Harus masuk di dalam peristiwa. Nah, tetapi yang paling penting bagi saya, sebelum saya mencipta lagu Tentirong Gagurang, itu pada akhirnya tertuntun dengan teori Newton. Segala sesuatu mutlak. Tetapi dipatahkan oleh Einstein. Relativisme. Ada gelombang dan partikel yang tarik-menarik yang tidak ada henti-hentinya. Jadi pada saat saya melihat teman saya yang baru datang pelabuhan, ada gelombang baru gagasan yang saya dapat dari situ. Kemudian saya ambil gitar. Nah, berhadapan dengan elemen-elemen musik di situ. Ada unsur-unsur musik di situ, ada nada-nada dan irama di situ, menerjemahkan gelombang gagasan yang saya dapat dari adaptasi terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, gedung seni rupa dan musik itu satu gedung. Bagian bawah itu seni rupa, bagian atas musik. Saya juga berteman dengan teman-teman musik. Nah, pada saat di tangga mau dari seni rupa mau naik ke seni musik, itu datang sumber inspirasi yang luar biasa itu. Nah, datang. Kata tatengkeng bagaikan gelombang deru-menderu, bagaikan ombak yang itu mendesak. Saya terdesak dengan perasaan yang luar biasa itu, dan akhirnya keluarlah nada-nada dan irama. Saya ambil kertas secara sederhana, ambil gitar, kemudian saya tulis. Karena saya tidak tahu menulis harga not, saya cuma tulis apa adanya, domisol begitu. Nah, akhirnya karena saya takut jangan sampai suasana yang indah itu terlewatkan, secepat mungkin saya menulis not sederhana dan diulang-ulang jangan sampai lupa. Nah, tiba-tiba beberapa waktu sesudah itu teman-teman saya mendesak, kalau boleh ikut lomba cipta lagu karena ada undangan lomba cipta lagu. Akhirnya saya pinjam kesadaran berseni lukis untuk dibawa ke musik mencipta lagu. Dan akhirnya lagu yang tadi yang saya dapat di suasana itu dan diamankan untuk menjadi nada-nada sederhana, dan saya langsung masukkan syair Tentirong Gagurang, itu dikembangkan. Gumpal-gumpal ekspresi yang ada tadi itu saya sebar untuk menjadi bait 1 dan bait 2.
untuk menjadi satu komposisi yang lengkap lagu Tentirong Gagurang. Nah, dan saya pikir proses penciptaan saya waktu itu bagaimana menghargai gelombang gagasan, kemudian ada partikel-partikel nada-nada dan irama yang diterjemahkan menjadi satu komposisi lagu, menjadi pengalaman penting bagi saya, dan semoga juga menjadi pengalaman bagi adik-adik yang merasa punya sifat bawaan seni. Nah, saya tidak tahu membuat partitur lagu. Saya dibantu oleh Pak Hans Pelokang. Hans Pelokang adalah pengarang lagu yang terkenal di Kota Manado. Dia mencipta lagu Mars Kota Manado. Saya minta tolong ke dia, rumahnya di Sindulang, kalau boleh dibikinkan partitur, karena persyaratan ikut lomba cipta lagu harus memasukkan partitur. Dia beri gitar sama saya menyanyikan lagu itu dan dia tulis notnya, sampai pada akhirnya dia terangsang dengan lagu itu, dia ambil gitar dan dia menyanyi dan bilang, oh ini lagu enak, ini pasti juara lagu ini. Nah akhirnya saya masukkan teks atau partitur lagu yang dibantu oleh Pak Pelokang, saya masukkan ke panitia. Sebelum ada pengumuman, itu karena masih ada beberapa waktu lamanya, saya terjadwal harus ikut Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Bandung. Setelah pulang dari sana, saya sudah dengar dari teman-teman saya, lagu Tentirong Gagurang juara 1. Nah, saya pikir ini menjadi momentum yang amat penting bagi saya, karena yang juri itu adalah pakar kesenian, sekalipun peserta saya itu bukan dari seni musik, tapi bisa diterima. Ternyata suasana Tanjung Tahuna sebelum masuk ke Teluk Tawali sangat berpengaruh dalam Anda berkesenian. Bersama Tawali. Ya, dan ini juga tadi saya menangkap sebenarnya, ya itulah, di balik kerendahan hati dari Bung Ani sebenarnya ada kekhawatiran. Tetap saja ada kekhawatiran persoalan hak cipta.